Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini sambil lihat progres lukisan aku mau menceritakan nih pengalaman belajar di sekolah bahasa di Korea. Jadi kali ini videonya agak beda ya. Kemarin-kemarin kan cara melukis. Kali ini aku mau coba untuk storytelling aja tentang pengalaman aku. Duh, kalau ingat Korea nih jadi kangen aja ya. Jadi pengen ke Korea lagi. Cuma lagi masa-masa corona kayak gini ya apa boleh buat. Oke, jadi aku lanjut aja ya ceritanya. Jadi setelah lulus kuliah di tahun yang gak bisa aku sebutkan, aku tuh masih pengen cari jati diri dulu loh. Jadi kayak gak mau kerja gitu. Kan itu kata orang ya, habis kuliah harus langsung kerja. Ya kan hidup-hidup kita, iya gak sih? Jadi kita yang tahu yang terbaik buat kita. Jadi karena aku masih pengen mencari jati diri aku dulu, ya maklum lah ya, anak-anak baru lulus dan kayak ya dalam tanda kutip nggak tahu mau ngapain ya. Jadi sebenarnya mencari jati diri itu hanya excuse, sebenarnya karena nggak tahu mau ngapain, tapi sebenarnya ya karena mau cari jati diri juga. Jadi just for info, dulu aku tuh kuliah interior design gitu deh. Ya udah aku memutuskan sekolah bahasa di Korea. Bahasa apa? Bahasa Korea dong, masa bahasa Spanyol. Hahaha. Jadi ya udah deh apply sendiri, urus sendiri dan lain-lain. Jadi caranya tuh buat masuk gampang banget sih sebenarnya kalau Sogang. Anyway ini nggak disponsori ya. Masuk aja websitenya. Kebetulan dulu aku pernah magang juga di Korea, kayak nggak lama gitu. Nah teman gereja aku tuh pernah sekolah bahasa di Sogang University, dan dari cita-cita dia tuh kayak oke gitu loh Sogang, apalagi Sogang kan fokusnya di speaking daripada teori. Jadi aku memutuskan deh aku Sogang aja. Nah mulai nih perjuangan aku pertama kali apply di website Sogang sendirian ya guys, nggak pakai agen-agen gitu. Dan di Sogang tuh gampang banget apply-nya, diurus pertama kayak kelengkapan buat visa dan lain-lain, terus ngurus kayak apa ya, apostil gitu, bayar uang kuliah. Udah selanjutnya tinggal tunggu surat penerimaan sekolah, baru deh bisa buat visa. Ya itu agak rempong juga sih karena suratnya harus benar-benar dikirim dari Korea langsung. Tapi setelah nunggu akhirnya dapat deh visa aku. Belum dapat visa sih, maksudnya waktu itu dapat keluar surat penerimaan. Jadi dari surat penerimaan itu baru deh bisa buat visa. Ya udah, jadi ini udah selesai ya. Aku udah apply visa. Jadi sisa ditunggu diterima aja. Nah singkat cerita, pesawat aku tuh berangkat dari Surabaya. Dan tau gak sih guys, visanya tuh belum jadi saat aku berangkat. Oke, gila gak sih? Jadi aku udah beli tiket pesawat tapi visanya tuh belum keluar dan belum pasti keterima karena statusnya kan belum kecentang ya. Belum ada status keterima atau enggak. Visa pelajar ya maksudnya. Hidup memang itu penuh kejutan ya. Kata-kata yang dari mana ya itu ya? Jadi dari kata-kata Forrest Gump. Hidup itu kayak sekotak coklat. Kita nggak tahu kita bakalan dapat rasa apa gitu. Jadi emang penuh kejutan. Gak tau kenapa ya, aku tuh buat visa mepet-mepet banget juga waktu itu. Misalnya nih pesawat berangkat tanggal 26, visa aku tuh baru jadi tanggal 25. Ya udah akhirnya aku minta tolong temanku yang baik banget nganter paspor aku itu di Bandara Soekarno-Hatta pas lagi transit Surabaya Jakarta. Hebat banget gak sih itu? Padahal malamnya itu harus berangkat ke Korea. Udah beli tiket semua guys. Belum lagi di Surabayanya nih ya, hampir ketinggalan pesawat, jadi lari-lari gitu deh. Gila sih ini kisahku yang dulu, jangan ditiru ya guys, please jangan ditiru. Kisah gila ini terlalu nekat dan terlalu mepet. Oke, tapi syukurnya pas itu teman aku tuh nyamperin aku ke bandara dan kasih paspor yang udah selesai gitu loh. Jadi dia bantu. Malamnya langsung deh terbang ke Korea. Gila lega banget, kayak beban 3 ton itu diangkat dari bahu. Tapi itu diriku yang lama sih yang mepet-mepet. Sekarang gak berani lagi kayak gitu. Soalnya takutnya keberuntungan aku atau hoki aku tuh seumur hidup udah habis pas itu. Jadi takut deh. Hahaha, udah gak ada jatah hokinya guys. Maaf ya kalau krik-krik. Oke, jadi intinya semua tuh berkat dan kebaikan Tuhan aja sih sampai aku bisa jalannya mulus. Mungkin Tuhan udah rencana juga ya biar aku ke Korea. Jadi karena aku lagi nyari pesawat murah juga waktu itu, pakailah airline yang itu tuh yang transit di Malaysia bisa sampai 5 turunan baru bisa terbang lagi. Sampai capek banget, oh my gosh, nggak sebut merek ya guys.
kapok banget deh pakai airline itu. Kelihatan murah tapi nggak gitu murah juga ya, kalau dihitung transitnya bisa bertahun-tahun gitu. Capek banget deh guys melalui masa-masa itu kalau aku flashback lagi. Oke, setelah 5 purnama nih, singkat cerita 5 purnama berlalu, aku transit di Kuala Lumpur dengan drama paspor ketinggalan lagi nih di kereta dorong itu. Ya udah, inti cerita aku dapat lagi di paspor aku. Akhirnya aku naik pesawat, menuju my dream country, South Korea. Sampai pesawat tentu aja tepar banget lah guys, capek banget, banyak banget drama hidup sampai aku bisa duduk di pesawat dengan tenang. Anyways ya, sebelum aku ke Korea itu aku udah cari tempat tinggal sih. Jadi aku kayak tinggal di kos-kosan versi Korea gitu. Namanya Kosiwon. Udah ngechat pemilik Kosiwonnya juga. Jadi kayak kasih tahu, "Oh, aku bakal sampai nih tanggal segini ya." Akhirnya singkat cerita aku udah kasih tahu dia, udah janjian. Aku udah sampai di Seoul. Jadi bukan Seoul ya, seperti kata orang Indonesia. Itu disebutnya Seoul. Oke. Anyways, aku tuh sendirian ya guys, sendirian. Oke, jadi dari bandara tuh naik bus terus ke halte. Jadi dia berhenti di dekat tempat tinggal aku. Ya udah di halte, supir busnya tuh nurunin koper aku tuh sambil marah-marah karena katanya berat banget. Kamu bawa apa gitu? Ya ngakak juga sih, cuma pas itu aku lagi dalam mode ketakutan, dimarahi. Jadi hal yang lucu pun menurut aku tuh menakutkan banget. Jadi lucu banget sih di sana. Aku tuh kayak dimarahin terus sama orang-orang. Tapi sekarang aku baru sadar kalau orang Korea tuh emang ngomongnya kayak gitu setelah tinggal lama ya. Mereka tuh nggak marah kok. Cuma ya emang nadanya kayak gitu. Sama nih kayak di Indonesia orang Batak atau orang Makassar. Kalau kita dengar mereka ngomong kayak ngajak kelahi, tapi mereka baik banget sih. Sebenarnya ngomongnya maksudnya biasa aja. Cuma emang pembawaannya kayak gitu. Sampai sana tuh jujur aja aku agak kaget sih. Soalnya gini, aku tuh sebelum ke Korea itu udah belajar bahasa Korea gitu loh. Bahkan aku udah cukup pede dengan apa yang aku bisa. Kayak belajar grammar, kosakata gitu. Aku udah belajar tiap hari loh guys sebelum aku datang. Karena kan ya gitulah, adalah kisahnya nanti aja aku ceritakan ya. Intinya aku udah belajar giat, tapi aku orangnya jarang denger drama sih. Iya, aku jarang listening. Nah, sampai sana tuh aku kaget banget karena nggak ngerti mereka ngomong apa guys. Terus nggak bisa ngomong sama sekali. Kayak orang bisa padahal aku udah pede banget datang. Terus kayak sampai sana langsung jadi ciut gitu guys. Mana taksi ajosinya dan kayak ajuma di situ tuh kalau ngomong tuh kayak mau ngajak berkelahi. Jadi apalah dayaku yang sendirian dan nggak kenal siapa-siapa ini diomongin kayak gitu ya, takut lah ya. Tapi kan ceritanya dulu nggak tahu. Jadi dulu tuh serba takut dimarahi. Ya gitulah. Ya udah balik ke laptop ya. Jadi aku naik taksi nih dari halte ke kos-kosannya, soalnya ya aku bawa koper 2 biji gitu yang berat banget. Gak ngerti apa-apa juga kan ya, masa nenteng koper nyari alamat. Jadi mending naik taksi aja. Jadi kan kalau di sana ke tukang taksi sisa nunjukin alamat aja kan ya, paling mereka udah paham. Sampai sana ternyata banyak ditolak sama taksi. Gak jelas mereka nolaknya gara-gara apa ya, aku gak ngerti. Kayak udah 3 taksi gitu yang nolak. Jadi tambah panik lah diriku yang dulu polos ini dulu ya. Nah, pikir aku waktu itu gimana nih, mana bawa koper 2 biji, masing-masing berat 35 kg pula. Gimana gitu. Akhirnya singkat cerita ada tukang taksi nih yang mau gitu, tapi dia sambil marah-marah, gak ngerti juga dia marah kenapa. Oke, udah sampai nih di kos-kosannya. Disamperin sama yang punya. Sampai sana kan kaget juga guys, ternyata oh my gosh, kotor banget dan sempit. Aku tahu sih emang Gosiwon kos-kosan tuh sempit, cuma ini tuh beda banget sama gambarnya yang di internet, beda banget. Dan aku tuh capek banget dan mau istirahat, tapi tempatnya tuh kayak nggak proper gitu. Sumpah tuh kotor banget. Sampai di kamar pemiliknya kan perbaikin lampu aku ya, sambil manjat gitu loh pakai kursi aku yang dalam kamar. Kaget nggak? Kayak what? Hello, kaki kamu terbuat dari emas ya? Kotor kali, tapi bisa banget nginjak kursi calon penyewa kamar. Kayak apa sih, nggak ngerti lagi. Kayak ini orang tuh udah agak freak banget.
kayak udah jijik dan mau nangis, kayak oh my gosh, ini aku pertama kali sampai di Korea sendirian, inikah cara aku memulai kehidupan aku di sini. Jadi gitulah, jadi aku tuh kayak pengen pipis juga, tapi balik lagi karena kamar mandinya itu emang aku udah tahu kamar mandi share, tapi jorok banget, aku nggak jadi pipis. Dan dinding pemisah antara kamar satu dan kamar lainnya tuh tipis banget. Ya emang sih aku tahu kalau dulu kan aku pernah magang, seperti yang aku ceritain, emang pemisah kamarnya tuh nggak tebal gitu loh. Cuma nggak setipis ini juga kali ya, soalnya orang sebelah nafas aja itu aku bisa kedengeran suara nafasnya, gila nggak sih? Jadi aku mikir ya udah aku maling dulu bentar deh, capek banget. Aku nggak bisa cuci muka soalnya kayak belum terbiasa gitu lah. Tapi kasurnya banyak item-item dan debunya gitu, kayak pengen nangis. Dulu kayaknya belum ada lagu Rosa ya yang aku menangis itu. Kalau ada aku udah pasti nyanyi sambil nangis. Ya udah, akhirnya karena baring dan pipis pun nggak bisa, aku pikir apa jalan-jalan aja ya, cari udara segar, karena di kamar ini tuh stres banget. Akhirnya aku keluar deh jalan-jalan. Jadi tempat tinggal aku tuh di daerah Sijon, kebetulan daerahnya ramai juga gitu. Ya udah aku mikir ya udah jalan-jalan aja deh, sekalian beli makan. Aku tuh nggak kenal siapa-siapa ya, beli ayam goreng mau makan di kamar deh, pikir aku. Anyways, aku belum makan apa-apa ya sejak aku berangkat dari Surabaya dan sejak transit berpuluh-puluh tahun di Malaysia. Anyway, ini lebay ya, aku gak sampai berpuluh-puluh tahun sih, cuma saking lamanya aku sampai mengibaratkan itu berpuluh-puluh tahun. Oke guys, jadi saat aku jalan-jalan menikmati angin malam yang dingin dan pas itu lagi summer, aku mikir, apakah ini yang namanya berjuang dalam hidup ya? Aku mikir lagi, flashback soal kamar kosan aku, soal kejorokan itu. Aku mikir mungkin aku harus berjuang kali ya dengan cara seperti ini. Aku mikir kayaknya orang dulu juga kayak Steve Jobs atau yang lain tuh kayaknya hidupnya susah juga ya. Aku gak boleh menyerah. Gak harus hidup yang enak juga gak apa-apa. Hidup susah juga lama-lama bakal terbiasa. Walaupun tempat tinggalnya kayak gitu, gak apa-apa, semua pasti butuh perjuangan, pikir aku dalam hati. Aku ingat orang-orang kaya dulu pasti juga susah, aku juga harus bisa berjuang. Ini aku mikir sambil udah bawa ayam ya, sambil jalan ke rumah, udah membulatkan tekad, gak apa-apa, it's okay hidup susah dulu di tempat yang gak layak ini. Oke, jadi aku pikir begitu ya pikirku guys. Kita nggak tahu yang terjadi di depan aku tuh seperti apa. Oke, jadi aku mikir ya udah nggak apa-apa, aku tinggal di sini aja. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai aku cari tempat yang baru. Begitu pikir aku. Akhirnya sampailah aku di kamar yang jelek itu dan jorok itu. Aku buka ayam goreng aku yang lezat itu. Aku buka mulut untuk memakannya, tapi pandangan aku tertuju pada satu hal. Sudut kamar yang jorok guys, jorok banget sumpah. Kayak debu tuh berkumpul udah kayak 50 tahun, itu kayak gak diberesin. Debu di kamar aku gak jadi makan. Note ya, aku tuh belum makan, aku kelaparan dan aku tuh suka banget makan orangnya. Dan ayam ini enak banget, ayam Korea guys, yang selama ini cuma nonton di YouTube aku bisa makan dan sekarang ada di depan aku. Tapi aku gak jadi makan, saking kotornya. Saat itulah aku memutuskan, oke, it's enough. Aku mau hidup susah juga gak kayak gini juga kali. Aku gak perlu jadi Steve Jobs, gak apa-apa. Yang penting aku gak hidup kayak gini. Saat itu aku belum bayar uang kos-kosannya ya, kan biasanya kayak transfer dulu. Cuma saat itu aku belum bayar. Oke. Nah, malam itu aku tuh mikir, apa aku melarikan diri aja dari sini. Jadilah aku memutuskan guys, aku mau melarikan diri tengah malam. Jadi aku udah siapin nih, udah siapin koper aku yang besar seukuran gajah itu. Aku tunggulah sampai sepi dan tengah malam, dan ini di negara orang ya, aku sendirian. Jadi aku tuh takut banget. Ya udah, entah kenapa waktu itu aku ketakutan banget kalau kelihatan sama pemilik kos-kosan yang menurut aku tuh agak freak banget sih. Gimana menurut kalian? Freak gak sih dia kayak gitu? Serem banget, masa dia nginjak kursi aku? Oke.
Kalau diriku yang di masa depan bisa komunikasi, mungkin dia akan bilang chill aja, paling nggak ada yang lihat. Tapi tetap aja takut ya sis. Ya udah, akhirnya aku dari sebelum aku kabur ya, melarikan diri ya, aku tuh booking hotel. Ya udah nggak apa-apa, mahal nggak peduli. Aku cari yang agak proper karena aku tuh capek banget. Terus aku booking hotel buat 2 hari. Ya udah aku tunggu nih sampai tengah malam. Aku booking taksi dari HP. Dan gak lupa aku tuh sebelum keluar aku selipin uang 20.000 won. Jadi itu sekitar 300.000 aku selipin uang di situ. Anggap aja buat uang buang kentut ya dalam kamar itu selama beberapa jam. Ya sebenarnya sih jaga-jaga aja ya, soalnya aku kan foreigner ya, baru dateng dan gak tahu apa-apa. Aku takut kayak ditangkap polisi gitu loh. Jadi kayak nggak mau dapat masalah aja dan masuk penjara cuma gara-gara nginap nggak bayar. Padahal hitungannya yang nggak nginap juga sih. Jadi udah aku kasih uang 20.000, aku selipin di kamarnya. Terus aku blok kontaknya orang itu. Ya maaf ya, aku dulu agak panik-panik itulah orangnya. Jadi aku blok dia. Aku udah book taksi tapi taksinya nggak ada. Akhirnya aku berdiri di tengah malam di pinggir jalan tunggu taksi yang lewat. Itu kayak sekitar jam 1 gitu. Tapi ya udah aku kayak akhirnya aku keluar dari neraka ini. Jadi aku nunggu dan bagaikan lelucon di drama, hujan turun ya, luar biasa. Hujan ini sangat turun di timing yang sangat tepat. Ini cerita aku 100% nyata yang gak ada melebih-lebihkan. Emang mungkin cara ngomongnya aja yang agak lebay, tapi ini benar-benar aku alami. Akhirnya setelah aku agak kehujanan, untungnya cuma rintik-rintik yang gak sampai hujan deras gitu, datanglah taksi yang lumayan baik ngantar aku ke hotel. Kayak saking terharunya tuh mau aku kasih tips, tapi dia kayak gak mau gitu. Aku baru tahu di Korea tuh gak ada istilah kasih tips gitu guys. Jadi udah sampailah aku di hotel. Gila sih, di hotelnya tuh jauh banget bedanya, kayak mau nangis. Aku mandi, beres-beres, sampoan, terus AC-nya aku kasih paling dingin. Aku berdoa thanks God, akhirnya aku masih dilindungi sampai sekarang. Akhirnya aku tidur nyaman banget. Aku belajar sih untuk ya hidup susah juga pilih-pilih ya, jangan kayak gitu banget. Nggak sayang diri apa udah tinggal di Korea stres, tinggal tempat kayak gitu ya tambah stres lagi. Ya udah, inilah cerita dari aku. Maaf ya kalau aku agak panjang, tapi semoga kalian menikmati ya. Ya supaya didengerin pas masa-masa pandemi gini. Jangan lupa jaga kesehatan ya guys. Sampai ketemu di kisah-kisah aku selanjutnya. Bye bye.